mengerti bahwa Presiden sampaikan saya sudah di tangan beliau. I don't know. Good question. Yeah, it's true. Harus menang. Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret pukul 20 WIB dalam ajang FIFA Series 2026. Kemarin saya baru baca berita ada 4 pemain baru yang akan dinaturalisasi. Kalau klub kita bisa beli. The tournament in July, August will be different. It's difficult to bring Feel or whatever. I do my best whenever I'm on the pitch. I'm on the pitch. Di hari yang sama, Bulgaria dan Kepulauan Solomon juga akan bertanding pukul 15.30 WIB. Pemenang dari kedua laga tersebut akan bertemu di laga puncak pada 30 Maret pukul 20 WIB, sementara tim yang kalah akan bertanding pada sore harinya pukul 15.30 WIB. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakin bahwa pelatih baru skuad Garuda, John Hartman, akan mampu mengangkat prestasi skuad Garuda. Timnas Indonesia memulai siklus baru setelah perjalanan mereka di kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 terhenti di babak keempat pada Oktober 2025. Skuad Timnas Indonesia juga tidak merumput pada FIFA Matchday November 2025 setelah PSSI mengakhiri kontrak Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Pada 13 Januari 2026, PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru untuk Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut dijadwalkan memimpin Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 yang akan berlangsung pada Maret 2026. Shin Tae-yong pun memberikan pendapatnya mengenai kehadiran pelatih baru ini, berharap ada perubahan positif bagi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman akan merekrut 2 pemain baru dari Eropa untuk membela tim Garuda. Hal itu dibocorkan oleh staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, lewat akun media sosial Instagram pribadinya. Ia mengungkapkan mendapatkan bocoran tersebut saat bertemu Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Menurut Nur Korompot, Erick Thohir mengungkapkan rencana merekrut 2 pemain anyar untuk timnas tersebut saat bertemu Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas. Tidak hanya membahas berbagai regulasi yang terkait dengan tugas Kemenpora, tadi di sela-sela diskusi kasih beberapa bocoran terkait dengan timnas, tulis Nur Korompot. Nur Korompot menyebut salah satu bocorannya adalah akan datangnya 2 pemain baru timnas Indonesia dari Eropa. Namun, ia menegaskan tak bisa memberikan detail mengenai kedua pemain yang akan didatangkan tersebut. Sabar ya, tidak banyak informasi bisa di-sharing, semua untuk merah putih, katanya. John Hartman tengah mempersiapkan Timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Series 2026. Turnamen tersebut akan digelar di Jakarta 27 Maret nanti, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi tim Karibia, Saint Kitts and Nevis. Setelahnya, John Hartman juga akan bersiap untuk Asian Cup 2026 yang akan dimulai akhir Juli. Pemain naturalisasi era kepelatihan John Hartman masih terus dilakukan untuk membela Timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, juga mengisyaratkan adanya pemain baru di bawah asuhan John Hartman. Hal itu dikatakan lewat rumor yang beredar jika ada 2 tambahan pemain naturalisasi. Rumor itu ditanggapi oleh Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga yang meminta publik tak berspekulasi. Kita tunggu saja, sekarang waktunya juga mepet Lebaran. Kemudian juga saya belum lihat jadwal DPR buka sidangnya kapan. Selalu DPR itu ada pembukaan dan penutupan sidang. Tambah Arya selepas menghadiri acara buka puasa bersama PSSI Pers di Lapangan C Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 6 Maret 2026. Kode lebih lanjut adalah soal calon pemain naturalisasi yang berasal dari Liga Eropa. Iya, pasti dari sana Eropa. Cuma saya belum tahu, tetapi pasti dia cari yang bagus. Pokoknya nanti saja, nanti juga ketahuan, tutur dia. Pernyataan Arya itu menjawab soal rumor yang diunggah oleh staf khusus atau staf sus Menteri Hukum RI bidang transformasi digital, Nur Korompot, melalui akun media sosialnya. Sebagai Ketua PSSI, Erick Thohir menceritakan rencana pelatih John Hartman
merekrut 2 pemain baru dari Eropa. Sejumlah nama pemain yang merumput di Eropa memang sudah banyak yang dikaitkan dengan kepulangannya menjadi WNI. Termasuk rekan dari Justin Hubner yang juga memiliki keturunan Indonesia, Nereisho Kasanwirjo. Bukan tanpa sebab, pasalnya Nereisho Kasanwirjo saat ini satu tim dengan pemain andalan timnas Indonesia, Justin Hubner. Bahkan Justin Hubner dan Nereisho Kasanwirjo kerap berduet bersama di lini belakang Fortuna Sittard. Saat itu, duet Justin Hubner dan Nereisho Kasanwirjo bermain penuh selama 90 menit. Sebelumnya ada hasil yang tidak baik ya, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Jakarta pada Minggu tanggal 8 Maret 2026 malam WIB. Shin Tae-yong menilai John Hartman memiliki kualitas sangat bagus yang ia tunjukkan dengan keberhasilannya membawa timnas putra dan putri Kanada lolos ke Piala Dunia. Dia juga mencatatkan sejarah dengan membawa timnas Kanada tampil di Piala Dunia 2022 setelah absen 36 tahun. Pemain Persib Bandung Mark Klok menegaskan turnamen FIFA Series 2026 adalah ajang yang sangat penting untuk timnas Indonesia yang sekarang memasuki babak baru bersama pelatih John Hartman. Turnamen ini sangat penting karena semua orang tahu sekarang ada staf pelatih baru. Semuanya dimulai dari nol lagi, dengan filosofi dan gaya bermain yang berbeda, kata Klok, dikutip dari laman resmi Persib. Senin, Klok masuk ke dalam Garuda Calling pertama di era Hartman, dengan ia menjadi salah satu dari 41 skuad sementara yang diumumkan pelatih asal Inggris tersebut. Dari Persib, Klok mendapatkan panggilan ini bersama Beckham Putra dan Eliano Reijnders. Tom Haye yang biasanya dipanggil, kali ini akan absen menyusul sanksi larangan bermain 4 laga yang didapatkannya pada laga terakhir putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. Ditanya lebih lanjut, Klok mengaku sudah berkomunikasi intens dengan Hartman, termasuk tentang visi Hartman. Ia pun mengaku terkesan dengan kedisiplinan dan struktur tim yang dibangun pelatih yang mengantarkan timnas Kanada ke Piala Dunia kedua untuk Kanada, setelah mereka absen 36 tahun. Kita sudah berbicara cukup lama tentang ide-idenya dan strategi yang dia inginkan. Dia sangat profesional dan menekankan bahwa tim lebih penting daripada individu. Saya sangat mendukung strukturnya yang jelas, kata Klok, pemilik 21 caps untuk tim Garuda. Pada FIFA Series nanti, Indonesia dijadwalkan bertemu Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret. Di saat yang sama, Bulgaria akan berhadapan dengan Kepulauan Solomon. Pemenang dan yang kalah dari 2 laga ini akan dipertemukan pada 30 Maret. Laga-laga di FIFA Series akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GSBK, Jakarta. Saya tahu Bulgaria kuat, postur mereka besar, tinggi, dan bermain sepak bola langsung, direct. Mereka mungkin tidak banyak kombinasi, tapi sangat efektif, kata Klok mengomentari kekuatan Bulgaria, tim peringkat 87 dunia yang pernah berlaga di Piala Dunia sebanyak 7 kali. Pelatih timnas Indonesia John Hartman memanggil 41 pemain untuk FIFA Series 2026. Namun daftar tersebut bersifat sementara, alias masih bisa berubah dan jumlahnya berkurang. Timnas Indonesia bakal menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Selain skuad Garuda, pesertanya yang lain yaitu Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis. FIFA Series 2026 akan diadakan pada 27 dan 30 Maret. Timnas Indonesia bakal lebih dulu menghadapi Saint Kitts dan Nevis, serta Bulgaria melawan Kepulauan Solomon. Untuk FIFA Series 2026, Hartman kembali mempercayai beberapa pemain yang sebelumnya absen cukup lama dari Timnas Indonesia, misalnya setahun. Salah satunya Elkan Bagot. Pemanggilan ini menjadi yang pertama untuk Bagot ke Timnas Indonesia sejak penampilan terakhirnya terjadi di babak 16 besar Piala Asia 2023. Saat itu, skuad Garuda kalah dari Australia pada Januari 2024. Back Ipswich Town di Championship 2025-2026 itu sebenarnya sempat diminta bergabung ke Timnas U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024,
kontra Timnas Gini U23 di Prancis. Pada Mei 2024, ia mengabaikannya. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi dipercaya ke Timnas Indonesia, meski kursi kepelatihan telah berganti dari Shin Tae-yong pada Januari 2025 ke Patrick Kluivert. Namun di era Hartman, ia kembali mendapatkan kepercayaan ke Timnas Indonesia. Bersama Ipswich Town di musim ini, Bagot baru bermain 7 kali untuk Ipswich Town di berbagai kejuaraan. Rinciannya 3 kali di Premier League 2, 2 kali di Piala FA, dan 2 kali di Premier League Cup. Selain Bagot, terdapat sedikitnya 10 pemain yang kembali dipanggil ke Timnas Indonesia usai absen lama atau bahkan belum pernah dipanggil sebelumnya. Berikut nama-namanya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memanggil 41 pemain untuk masuk skuad sementara sebagai persiapan FIFA Series 2026 yang akan digelar pada akhir bulan ini. Timnas Indonesia bakal menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 untuk Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts dan Nevis pada 27 dan 30 Maret 2026. Dari 41 nama itu, 11 diantaranya ditulis sebagai pemain di lini depan, mulai dari Ole Romeni, Mauro Zylstra, Ramadan Sananta, Hoki Karaka, hingga Jens Raven. Selain itu masih ada Ragnar Oratmangoen, Miliano Jonathans, Jakob Sayuri, Beckham Putra, Adrian Wibowo, dan Stefano Lillipali. John Hartman kemungkinan bakal mengerucutkan jumlah pemainnya dari 41 nama menjadi 20-an personil, termasuk kuantitas lini depan Timnas Indonesia. Dari 11 penyerang Timnas Indonesia yang sekarang, 5 diantaranya bermain abroad yang terdiri dari Romeni, Ragnar, Miliano, Sananta, dan Wibowo. Sedangkan sisanya bermain di BRI Super League 2025-2026, termasuk Zylstra, yang memutuskan untuk meninggalkan Eredivisie pada awal tahun ini demi bergabung dengan Persija Jakarta. 5 penyerang yang dipilih John Hartman berperan sebagai nomor 9 meliputi Romeni, Zylstra, Sananta, Hoki, dan Jens Raven. Namun statistik kelimanya mengkhawatirkan. Romeni misalnya yang masih mandul dari 16 pertandingan bersama klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United, pada musim ini. Zylstra bahkan baru tampil 2 kali pada musim ini dengan 21 menit di atas lapangan. Keduanya bersama Persija dan ia masih nihil gol. Hoki agak mendingan dengan perolehan 4 gol dan 1 assist untuk Persita Tangerang di BRI Super League. Sananta juga masih bisa mendulang 4 gol dari 23 laga dengan DPMM FC di Malaysia. Adapun Jens Raven masih berjuang untuk mengasah ketajamannya di BRI Super League musim ini, mengingat ia baru mengemas 1 gol dan 2 assist dari 17 partai. Sementara itu, 6 penyerang Timnas Indonesia dapat bermain melebar atau lebih ke dalam, yaitu Ragnar, Miliano, Jakob, Beckham Putra, Wibowo, dan Lillipali. Dari 6 pemain itu, Jakob Sayuri punya statistik yang paling menonjol di musim ini. Dia mencetak 6 gol dan 3 assist dari 19 laga bersama Malut United. Beckham Putra juga memiliki pencapaian impresif pada musim ini dengan Persib Bandung lewat torehan 2 gol dan 4 assist dari 30 pertandingan, termasuk di AFC Champions League 2 2025-2026. Sedangkan Ragnar, yang biasanya menjadi langganan starter di Timnas Indonesia, masih berjuang untuk mendapatkan menit bermain di FCV Dender di divisi teratas Liga Belgia. Sejauh ini, ia baru bertanding 11 kali dengan perolehan 1 gol dalam 277 menit di atas lapangan. Putaran kedua musim ini berjalan baik bagi Miliano sebelum dihantam cedera ketika membela Excelsior Rotterdam di Eredivisie. Sampai saat ini, ia mencatatkan 3 gol dan 1 assist dari 28 partai. Lillipali juga masih cukup konsisten di usianya yang telah menginjak 36 tahun dengan membukukan 2 gol dan 6 assist untuk Dewa United. Sedangkan Wibowo masih susah menembus tim utama Los Angeles FC di Major League Soccer atau MLS.
Jadwal pertandingan Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 di Jakarta menjadi salah satu agenda sepak bola internasional yang dinantikan para penggemar. Turnamen persahabatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ajang ini mempertemukan 4 tim nasional dari konfederasi berbeda. Striker Persita Tangerang, Hoki Caraka, mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan skuad sementara Timnas Indonesia menuju FIFA Series 2026. Ajang itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 27 sampai 30 Maret mendatang. Sebanyak 41 nama disiapkan oleh pelatih John Hartman untuk FIFA Series. Timnas Indonesia akan memainkan 2 pertandingan di FIFA Series yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret, lalu bertemu tim yang menang atau kalah dari laga Bulgaria vs Kepulauan Solomon 3 hari berselang. Hoki Caraka pun senang kembali mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Striker 21 tahun itu siap memberikan yang terbaik. Senang bisa mendapat kepercayaan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Saya akan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang datang. Saya sangat bangga untuk bisa membela Indonesia untuk menghadapi negara-negara besar di ajang FIFA Series 2026. Tegas Hoki via situs web resmi Persita. Banyak hal yang berubah di BRI Super League 2025-2026. Misalnya aturan pemain asing yang semakin longgar, di mana saat ini setiap klub bisa mendaftarkan 11 pemain asing. Hoki Caraka tetap bisa mendapatkan kesempatan bermain di Persita Tangerang. Ex-penggawa PSS Sleman itu bahkan memainkan 22 pertandingan bersama Persita pada kompetisi BRI Super League 2025-2026. Hoki Caraka pun bisa dikatakan cukup tajam. Penyerang kelahiran Gunung Kidul itu sejauh ini sudah mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 1.399 menit bermain di BRI Super League 2025-2026. Hoki Caraka kini sudah mengumpulkan 10 caps di Timnas Indonesia. Hoki pun sudah menyumbangkan 2 gol untuk tim Merah Putih. Namun penampilan terkini Hoki Caraka bersama Timnas Indonesia terjadi sudah cukup lama. Penampilan terkini itu dijalani Hoki di Piala AFF 2024. Hoki Caraka harus bekerja keras untuk meyakinkan John Hartman agar memilih dirinya masuk ke skuad utama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA Series yang akan berlangsung pada 27 sampai 30 Maret terancam terganggu akibat konflik yang semakin intens di Timur Tengah. Kekhawatiran muncul terkait kedatangan para pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Nama-nama seperti Jay Itzes, Calvin Verdonken, Kevin Dix, Emil Audero, Ole Romeni dan Maarten Paes diharapkan dapat memperkuat tim asuhan John Hartman. Pengamat sepak bola Roni Pangamanan melalui kanal YouTube Bung Ropan menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi penundaan akibat situasi perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ada rasa kekhawatiran apakah ini akan terjadi penundaan dengan situasi dan kondisi perang yang terjadi di Timur Tengah. Situasi yang sangat memanas antara konflik Amerika Serikat, Israel, kemudian Iran. Nah, ini yang membuat mengkhawatirkan semua penerbangan dari Eropa itu bisa lewat dari sisi di mana rudal-rudal itu ditembakkan. Ada yang bahkan untuk transit itu di Dubai. Ada juga yang akan transit di Doha misalnya. Banyaklah yang dituju oleh penerbangan-penerbangan dari Eropa. Timnas Indonesia mentargetkan kemenangan di FIFA Series dengan bermaterikan pemain-pemain top dari liga-liga Eropa. Pemain-pemain diaspora kita yang akan memperkuat Timnas Indonesia itu dari Eropa, dan ini akan terancam. Kalau mereka tidak bisa datang, akan berbahaya tentunya untuk pertandingan nanti di FIFA Series nanti. Kita tahu bersama, Jay Itzes datang dari Serie A Italia. Emil Audero juga mereka melewati jalur yang terkena konflik. Ropan menambahkan bahwa PSSI wajar jika mengkhawatirkan ini. Itu wajar kalau PSSI mengkhawatirkan ini, dan itu yang sudah diungkapkan tentunya untuk masalah situasi dan kondisi saat ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah tudingan media Malaysia My News Hub yang menyebut dirinya sebagai pihak di balik laporan kepada FIFA terkait kasus naturalisasi Malaysia. Ia menegaskan kabar tersebut tidak benar. Sebelumnya, My News Hub menurunkan laporan yang menyebut Erick Thohir berperan membawa aduan mengenai kelayakan 7 pemain naturalisasi Malaysia ke FIFA.
Laporan itu mengutip sumber dari Amerika Latin yang disebut berada di lingkungan FIFA. Dalam pemberitaan tersebut, Erick Thohir dituding menggerakkan pihak lain untuk menyampaikan keluhan secara tidak langsung. Disebutkan pula dokumen yang digunakan dalam pengaduan berasal dari orang suruhan Erick Thohir. Media itu juga mengaitkan laporan tersebut dengan pernyataan Konfederasi Asia Sepak Bola yang sebelumnya menyebut Vietnam sebagai pihak yang mengajukan keluhan resmi. Namun sumber yang dikutip My News Hub mengklaim ada peran kepemimpinan tertinggi PSSI di balik proses tersebut. Menanggapi tudingan itu, Erick Thohir memberikan jawaban singkat dan tegas. Ia menyatakan tidak ada intervensi yang dilakukan terhadap perkembangan sepak bola negara lain. Ya, tadi kan saya sudah bilang secara halus. Saya rasa buat apa kita mengintervensi kemajuan negara lain, sedangkan kita membutuhkan kita bersaing antara negara Asia Tenggara ataupun tingkatannya kita dan negara-negara Asia. Jadi saya minta maaf, kelasnya nggak di situ, gitu, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Erick Thohir menambahkan bahwa fokus PSSI adalah mendorong peningkatan kualitas persaingan di kawasan. Ia menyinggung pentingnya daya saing di level global. Menurutnya, peningkatan level permainan menjadi kebutuhan agar tidak tertinggal dari kawasan lain. Ia menyinggung pentingnya daya saing di level global. Karena kalau sepak bola kita tidak meningkat, ya tentu kita akan terus kalah dari Eropa ataupun Afrika, tutur Erick Thohir. Saat kembali ditanya mengenai tudingan tersebut, Erick Thohir menjawab lugas. Ia memastikan kabar yang beredar tidak sesuai fakta. Como yo, solo la gente no lo mira para mí, pero siempre. Tonton sampai akhirnya. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat pemain Eropa. Siapakah dia? Timnas makin ngeri di FIFA Series. 2 pemain Eropa resmi jadi WNI. Erick Thohir konfirmasi ada 2 pemain Eropa siap perkuat timnas dan siap dinaturalisasi. Ada nama Mbappe dan Haaland di FIFA Series. Mari kita bahas. Tonton sampai akhir ya. Berita timnas kembali menjadi sorotan publik setelah pelatih anyar John Hartman menyiapkan langkah awalnya bersama skuad Garuda dalam persiapan menghadapi turnamen FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta pada 27 dan 30 Maret. Hartman dikabarkan memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan. Berita timnas ini langsung memicu antusiasme para pecinta sepak bola tanah air. Turnamen FIFA Series dinilai menjadi momentum penting bagi Hartman untuk membangun fondasi permainan sekaligus menguji komposisi pemain terbaik Indonesia. Dalam daftar sementara tersebut, terlihat perpaduan menarik antara pemain berpengalaman dan talenta muda yang tengah bersinar di kompetisi domestik maupun liga luar negeri. Berita timnas terkait pemanggilan 27 pemain sebenarnya bukan hal baru dalam tradisi skuad Garuda. Sejumlah pelatih sebelumnya juga kerap membawa jumlah pemain yang hampir sama saat memulai agenda internasional. Jumlah tersebut dianggap ideal untuk menciptakan persaingan sehat di dalam tim, sekaligus memberi fleksibilitas bagi pelatih dalam menentukan strategi permainan. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang menekankan kerja sama tim, kedisiplinan taktik, serta kemampuan adaptasi pemain terhadap berbagai situasi pertandingan. Pendekatan tersebut diyakini cocok dengan karakter pemain Indonesia yang dikenal memiliki semangat tinggi serta dukungan besar dari para supporter. Dengan kombinasi strategi dan motivasi yang kuat, Hartman diharapkan mampu membangun skuad yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memiliki karakter tangguh di lapangan. Dalam berita timnas terbaru, posisi penjaga gawang diisi oleh beberapa nama yang memiliki pengalaman baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Martin Vincent Pas yang bermain di Ajax Amsterdam disebut sebagai kiper muda dengan refleks cepat dan kemampuan membaca permainan yang baik. Selain itu ada Emil Audero Mulyadi yang memperkuat klub Italia US Cremonese. Penjaga gawang naturalisasi ini dikenal memiliki pengalaman bermain di level Eropa.
Dua kiper lainnya adalah Nadeo Argawinata dari Bali United serta Teja Paku Alam dari Persib Bandung yang tampil konsisten di kompetisi domestik. Jika tidak cepat-cepat menghubungi pemain berdarah Bali Jerman ini, timnas Indonesia bisa keduluan oleh tim nasional Amerika Serikat. Bagaimana tidak, ex-Werder Bremen ini berturut-turut mendapat promosi di tim nasional junior Amerika Serikat dan bukan mustahil debut di level senior. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh staf khusus Menteri Hukum Bidang Transformasi Digital, Nur Korompot, timnas Indonesia disebut akan tambah 2 pemain naturalisasi baru lagi. Melalui Instagramnya @NurKorompotTalks, Nur Korompot mengatakan jika Erick Thohir telah setuju dengan permintaan John Herdman untuk tambah 2 pemain baru. Kendati demikian, belum ada nama pasti yang diumumkan terkait permintaan pelatih timnas Indonesia John Herdman terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu. Ketidakjelasan itu menimbulkan beragam spekulasi terhadap kandidat pemain pilihan John Herdman. Satu yang layak masuk list itu adalah ex-Werder Bremen, Ethan Kohler. Punya garis keturunan Bali dari ibunya dan sang ayah asal Jerman yang menetap di Amerika Serikat, membuat Ethan Kohler bisa memilih 3 negara di tingkat senior. Tapi dalam beberapa waktu terakhir, Ethan Kohler lebih memilih Amerika Serikat sebagai destinasi internasionalnya dalam 3 tingkatan level junior. Ethan Kohler pertama kali debut di AS U19 pada 24 Maret 2024 dengan total 5 caps. Ia lalu promosi ke U20 di tanggal 23 Juli 2024 dan disinilah karirnya berkembang. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu mampu sumbangkan 1 gol dari 14 laga. Tak heran jika AS U23 memberinya kesempatan pada 14 November 2025 dengan 2 kali penampilan. Perkembangan karir internasional Ethan Kohler yang begitu cepat, hanya kurang dari setahun bersama tim nasional Amerika Serikat, membuat berpeluang ke level senior. Kondisi inilah yang membuat timnas Indonesia besutan John Herdman mesti siap siaga andai butuh Ethan Kohler untuk mengisi kedalaman di lini pertahanan. Apalagi belum lama ini, Ethan Kohler menyempatkan diri untuk mudik ke Bali, seolah mengindikasikan jika dia terbuka dengan tawaran bela skuad Garuda. Tidak hanya itu, konon kabarnya Ethan Kohler sempat masuk radar Indra Syafri yang saat itu melatih timnas Indonesia jelang berlaga di kualifikasi Piala Asia U20. Lahir di Campbell, California 20 Mei 2005, Ethan David Kohler memulai karir sepak bolanya bersama Akademi San Jose Earthquakes sebelum pindah ke Auckland Roots. Performa mengesankan Ethan Kohler membuatnya berkesempatan gabung dengan klub papan atas Bundesliga Jerman Werder Bremen U19 pada Juli 2023. Bagian saya urusan naturalisasi, maka dia harus dokumen harus sesuai. Betul. No presión, es fútbol. Yo vengo con mi cualidad, no pienso a Cristiano, con todo el respeto que tengo y todo el mundo sabe respetar. Pelatih timnas Indonesia John Herdman memanggil 41 nama pemain Selasa, 6 Maret 2026 untuk laga FIFA Series yang akan berlangsung akhir bulan ini. Ada nama Elkan Bagot yang kembali mendapat panggilan skuad Garuda setelah terakhir bergabung pada tahun 2023 lalu. Ezra Walian, pemain Persik Kediri, menjadi nama kejutan yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, John Herdman, untuk persiapan FIFA Series 2026. Setelah terakhir kali berseragam Garuda pada Desember 2021, Ezra Walian akhirnya kembali mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Pemanggilan ini dinilai layak karena performa Ezra Walian yang sedang menanjak bersama Persik di BRI Super League. Dari 22 penampilannya, ia berhasil mencetak 6 gol dan memberikan 9 assist. Selain itu, darah Belanda yang dimilikinya diyakini akan mempermudah adaptasinya dengan para pemain abroad timnas Indonesia yang juga memiliki garis keturunan Belanda. John Herdman terus memantau laga BRI Super League 2025, 2026, dan kompetisi lain untuk mencari pemain yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Beberapa nama yang disoroti antara lain Ezra Walian, Teja Paku Alam, dan Jordi Wirman. Ezra Walian merupakan salah satu talenta besar yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Ia adalah produk Akademi Ajax Amsterdam. Lahir di Amsterdam pada 22 Oktober 1997, Ezra memiliki ayah berdarah Manado dan ibu asli Belanda. Ia kemudian mendapatkan status WNI pada 2017.
Debut Ezra Walian bersama timnas Indonesia terjadi pada 21 Maret 2017 saat menghadapi Myanmar di era pelatih Luis Milla. Saat itu, usianya 19 tahun. Selama kariernya, Ezra Walian telah mengoleksi 9 caps dan mencetak 3 gol untuk timnas Indonesia. Saat ini, ia menikmati kariernya di Persik Kediri dengan catatan 22 laga, 6 gol, dan 9 assist di BRI Super League. Di tengah menurunnya performa oleh Romeni dan Ragnar Oratmangoen, Ezra Walian dianggap sebagai opsi menarik untuk memperdalam lini depan timnas Indonesia. Saran pemanggilan Ezra Walian. Roni Pangamanan, pengamat sepak bola senior, sebelumnya telah menyarankan agar John Hartman memanggil kembali Ezra Walian. Dia lagi bagus di Persik Kediri, pencetak gol yang bagus, juga assist. Mungkin 6 kali dia jadi man of the match. Nah, dia bisa berdiri di belakang oleh Romeni. Kita kan butuh gol, butuh menang melawan Saint Kitts and Nevis.